Saat ini kita bersama dengan Ketua KPU Kota Bau-Bau, di mana saat ini kita sudah berada pada tanggal 11, dan ini masih dalam masa pendaftaran bacalek yang diberi ruang kepada partai politik. Gimana Pak Ketua terkait dengan proses sampai hari ini dalam tahapan proses pendaftaran bacalek tersebut? Apakah sampai hari ini sudah ada partai politik yang mendaftar? Sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, dan sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota, bahwa pengajuan bakal calon atau pendaftaran bakal calon itu adalah dimulai tanggal 1 Mei sampai 14 Mei selama 14 hari. Di masa itu kami siap menerima. Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu kami menerima itu dari jam 8 sampai jam 16.00. Nah, terkhusus hari terakhir itu kami terima dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan waktu yang kami sudah sampaikan kepada pimpinan parpol, itu kami koordinasi melalui surat ataupun koordinasi dalam bentuk pertemuan, sampai hari ini ada beberapa partai yang sudah memberikan kami rancangan atau rencana kedatangan ke KPU. Namun demikian ada beberapa partai yang semula mereka sudah merencanakan, tapi pada akhirnya mereka tunda. Tentunya itu karena mereka ada penyampaian ke kami tentang penundaan kedatangan. Kemudian hari ini tanggal 11 Mei 2023, hari ke-11 tentang penerimaan pendaftaran bakal caleg di Kota Bau-Bau. Rencana hari ini ada kedatangan Partai Nasdem, tapi diminta ditunda untuk mereka mendaftar. Kemudian juga kami menerima informasi dari Partai PDIP Kota Bau-Bau akan mendaftar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, kemudian juga di tanggal 12 besok ada beberapa partai yang sudah mengajukan rancangan atau rencana kedatangan di KPU. Nah, kami pada dasarnya tidak masalah kapan mereka datang, selagi masih dalam range dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei tersebut. Dan jamnya pun masih dibatasi dari tanggal 1 sampai 13 adalah sampai dengan pukul 16, dan tanggal 14 itu adalah sampai dengan pukul 23.59. Kami siap menerima kedatangan mereka. Rencananya besok partai apa aja yang sudah minta jadwal untuk datang ke sini, Pak Ketua? Untuk partai besok itu ada Partai PAN yang sudah memberikan konfirmasi kepada KPU Kota Bau-Bau. Kemudian ada Partai PAN tadi sudah. Kemudian ada Partai PKB. Yeah. Kemudian ada baru dua partai rencana besok. Yeah. Terus mungkin Pak Ketua bisa dijelaskan terkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga ini ada kayak keterlambatan, ya, tanda petik, proses pendaftaran itu. Saya dengar ini kendalanya diantaranya adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan rohani, di mana kita tidak punya tenaga itu di sini sehingga mendatangkan dari Kendari, dan itu baru selesai kemarin tanggal 8, sehingga itulah yang menyebabkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu tidak ada. Gitu mungkin Pak Ketua, ya? Itu mungkin salah satunya karena memang di Kota Bau-Bau belum ada rumah sakit yang khusus pemeriksaan jiwa. Yeah. Itu belum ada. Makanya dalam rapat koordinasi kemarin tentang ini, kami memberikan saran kepada Pemkot, khususnya Dinas Kesehatan, untuk bagaimana secepatnya ini diadakan karena ini
apa ya, kegiatan pemeriksaan jiwa ini kan ini rutinitas, artinya sering orang menggunakan atau menjadikan usaha. Nah itu sehingga efektifnya karena banyaknya yang mengurus surat keterangan kesehatan jiwa baik di Kota Bau-Bau maupun di kota lain, di daerah lain di provinsi, sehingga menumpuk banyak calon anggota yang akan mengurus, sehingga oleh pihak rumah sakit menyampaikan nanti pengambilan surat keterangan itu di tanggal 8, sehingga sudah pasti tanggal 1 sampai tanggal 7 belum ada yang mendaftarkan karena kurang saja satu berkas yang kami butuhkan di dalam pemenuhan syarat pencalonan itu, kami tidak bisa terima. Kemudian selanjutnya adalah tentang kenapa sampai detik ini belum ada yang mendaftar. Itu mungkin itu lebih banyak partai politik yang karena mereka yang menginput daftar nama calon itu di silon parpol. Jadi kemudian juga tentang kedatangan di KPU lagi adalah kewenangannya pihak partai politik. Jam berapa, misalnya hari apa, jam berapa, itulah kewenangan mereka. Mereka juga mungkin akan mencari hari baik tanda kutip. Ya. Begitu. Kalau istilah Buton kotika gitu Kotikanya begitu ya. Bisa jadi ini faktor kotika juga sehingga masih tertunda-tunda kedatangan mereka. Nah, mungkin juga Pak Ketua bisa dijelaskan terkait dengan sekarang kan jumlah partai politik kita itu bertambah, yang dari 16 menjadi 18. Nah, di sisi lain kita punya sistem politik sekarang ini sudah lebih diperketat lagi. Apakah hal itu juga berpengaruh terhadap dinamika yang ada sehingga kemudian itu jumlah pendaftar sampai hari ini masih belum datang ke sini, Pak Ketua? Secara umum sistem digital kita itu sangat membantu, secara umum sangat membantu karena bisa jadi apa yang dilakukan itu akan terkoneksi dengan semua, tergantung dari leadingnya yang mana yang akan diambil. Contoh sekarang penginputan ada di KPU Kabupaten Kota itu bisa terkoneksi dengan KPU RI. Penginputan oleh DPC di pimpinan di Kabupaten Kota itu bisa terpantau di DPP. Jadi secara umum itu sangat terbantu dalam hal pencalonan. Cuma mungkin juga perlu kita juga patut pertimbangan bahwa ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Misalnya salah satunya adalah sumber daya manusia karena yang mengoperasikan digitalisasi itu. Karena di sini harus ada operator, harus ada admin. Itu juga yang bisa jadi mempengaruhi. Tapi saya yakin bahwa secara umum sistem digitalisasi ini sangat bermanfaat dalam suatu kegiatan. Terus apa yang membedakan Pak Ketua terkait dengan proses yang ada pada sekarang dan 5 tahun lalu? Karena saya dengarkan sudah mulai ada penyempurnaan yang dilakukan oleh KPU untuk proses pencalekan ini. Apa hal yang paling mendasar yang berbeda dibandingkan 5 tahun lalu? 5 tahun yang lalu kalau saya bisa katakan semi digitalisasi. Kenapa saya katakan semi? Bahwa memang pada saat pengajuan calon itu tetap dimasukkan dalam silon, sistem informasi pencalonan itu tetap masuk. Tapi di lain sisi bahwa pada saat mereka mendaftar itu harus membawa dokumen asli yang sama dengan di silon, itu dokumen asli. Kemudian kenapa mereka bawa asli adalah pemeriksaan berkasnya itu adalah melalui dokumen asli tersebut yang manualnya. Nah, untuk pemilu 2024 itu full digitalisasi, itu semua masuk di silon. Jadi semua berkas itu masuk di silon. Kami juga memang kami memeriksanya juga melalui silon. Nah, itu. Jadi semua terkoneksi di silon. Nah, kelebihannya yang kemarin 2019 kelebihannya ada yang bermasalah, kemudian tidak masuk di silon. Tapi oleh KPU RI dia menyatakan bahwa itu boleh, silakan kalian periksa. Berarti dengan manual saja masih bisa. Untuk 5 tahun yang lalu.
Nah, makanya saya bilang tadi semi digitalisasi. Hmm. Tapi kalau sekarang tidak, by silon, semua yang harus masukkan di silon. Tidak lengkap saja salah satunya yang ada di silon kami tidak terima. Berarti sekarang ini full digital. Full digital. Gitu. Itu perbedaannya 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Ya. Hanya saja kan mungkin Pak Ketua, bagaimana potensial terkait dengan para pelaksana dalam hal ini kontestan tadi dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Apakah ini akan sama dengan 5 tahun lalu ataukah mungkin ada penurunan dari para kontestasi kita yang akan maju dalam proses pemilu nanti di legislatif? Kalau melihat dari antusias peserta pemilu dalam hal ini parpol, saya bisa katakan sama 5 tahun lalu dengan sekarang. Walaupun dia bertambah 2 partai politik dibandingkan 5 tahun yang lalu, tapi secara umum itu euforia atau keinginan dari para caleg itu cukup besar. Itu dibuktikan dengan beberapa kali rapat dengan parpol. Itu mereka antusias, mereka hadir. Kemudian kami juga selalu ada grup tersendiri dengan parpol dalam bentuk WA grup dengan bersama LO. Kami selalu menanyakan bagaimana perkembangan penginputan atau bagaimana persoalan caleg dan sebagainya. Mereka menjawabnya antusias bahwa mereka siap. Itu dibuktikan dengan kalau misalnya kami undang rapat itu mereka hadir. Coba sekarang kalau persoalan misalnya caleg yang dalam partai yang maksimal sejumlah kursi di kabupaten kota, ya Kota Bogor ada 25, itu kami tidak tahu seberapa banyak mereka kumpulkan dan bagaimana cara mereka mengumpulkan, itu adalah kewenangan mereka. Ya. Yang jelas tadi Pak bahwa dalam satu Kota Bobo ini maksimal 25 yang mereka masukkan sebagai calon di DPT itu daftar DCT daftar calon tetap. Kalaupun tidak itu ya yang penting mereka sudah masukkan gitu mungkin ya. Jadi memang jumlah DCT sesuai dengan norma di peraturan KPU 10 tahun 2003 itu maksimal 100% dari jumlah kursi. Itu pun hitungannya per dapil. Tidak mesti totalnya 25, tapi hitungannya adalah 100% dalam dapil. Misalnya dapil 1 itu terdiri dari Kecamatan Batu Ambari, Murum dan Batu Puaro, jumlah kursi 11. Berarti total yang mereka masukkan maksimal adalah 11 calon. Begitupun dapil 2 Surawolio, Bung Lele, Kokalkuna itu 7 kursi dan maksimal itu 7 orang calon. Dan dapil 3 Wolio itu 7. Jadi totalkan itu adalah 25. Jadi tidak bisa kita hitung pukul rata 25. Karena kalau misalnya pukul rata 25 bisa jadi dapil 1 bisa 12 orang, dapil 2 6 orang, dapil 3 7 orang, kan jumlahnya tetap 25. Tapi hitungannya tidak seperti itu. Karena dapil 1 itu tidak boleh melebihi dari jumlah kursi 100% dari jumlah kursi. Jadi harus 11. Nah, seperti itu. Hanya kan ada yang mengajukan lebih dari itu ya Pak Ketua. Nantinya pada akhirnya KPU yang akan melakukan verifikasi atau seleksi, ataukah di partai politik itu yang akan menyaring itu? Kalaupun kami temukan ada caleg yang jumlah caleg dalam satu dapil itu melebihi dari kuota 100% jumlah kursi di dapil tersebut, kami akan meminta kepada pimpinan partai politik setempat untuk mencoret salah satu supaya cukup sesuai kuota 100%. Nah, itu kami meminta supaya mencoretnya, karena kapan melebihi itu akan tetap tidak memenuhi syarat. Statusnya TMS tidak memenuhi syarat. Jadi supaya memenuhi syarat ya dicoret salah satu. Kewenangannya mereka mencoretnya siapa? Ya. Berarti dengan melihat tren yang ada saat ini Pak Ketua, bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar para partai politik itu akan memasukkan daftar itu pada detik-detik terakhir dalam hari tanggal 14 gitu ya? Ya, melihat keadaan hari ini sudah hari ke-11, belum ada satu partai politik yang mendaftar ke KPU. Ada sekitar 8-9 partai politik ini baru sekedar membuat rencana ke KPU. Ada sekitar 8-9 partai politik. Ya. Sedangkan 9 partai politik yang lain ini belum ada rencana ke kami, belum ada. Tapi berarti bisa kita simpulkan kapan tidak rencana berarti tanggal 14, karena tidak akan mungkin mereka merencanakan tanggal 15.
Ya. Jadi itu pun 9 partai politik kita siap karena mereka sudah merencanakan kedatangannya mereka. Yang belum merencanakan berarti pasti tanggal 14. Itu. Tapi pada dasarnya kami siap. Ya. Kami siap itu sampai tanggal 14, pukul 23.59. Tanggal 15 kami tidak siap. Oke, makasih banyak Pak Ketua.